Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulil Albab, alumni Pondok Pesantren Al-Falah, Peloso Kediri, dan Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo, merasa tertarik ingin menanggapi ceramah Ustadz Dr. Khalid Basalamah yang dalam ceramahnya mengatakan bahwa tabarruk bukan ajaran Islam. Ambil sesuatu yang dianggap berkah padahal tidak ada berkah. Seperti kasus sengaja mengambil minuman seseorang. Saya sarankan teman-teman, air saya jangan ada yang minum. Kalau saya sarankan jangan ada yang minum. Gak ada berkahnya nih. Kalau dari saya, antum beli air sendiri mineral, baca bismillah berkah itu. Ini gak ada. Ini air saya biasa. Jangan diperebutkan. Jangan pernah ada yang cium tangan teman-teman sekalian. Kalau sama saya pribadi. Banyak ikhwan yang datang mau salaman. Jangan tunduk hanya untuk Allah kalau salaman sama saya. Mulia antum seorang manusia muslim. Tak boleh gitu. Ini enggak. Buat seperti harus dikultus, harus dihormati, harus segala macam. Dari mana ini? Tak boleh semuanya dalam Islam. Gitu kan? Akhirnya dia bertawassul dengan itu. Ngambil airnya digosok-gosok di badan, dianggap berkala segala macam. Ya. Kopi yang sudah dipakai ceramah sekian tahun, nilainya sekian juta. Dari mana semua ini? Ya? Menipu umat, haram dalam agama. Wallah haram ini, nggak boleh. Demikian sekilas tentang ceramahnya Khalid Basalamah. Menurut Imam Samsuddin As-Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi fi Sholati alal Habib Syafi, yang dimaksud dengan barokah, al-muradu bil barokah an-numu, yang dimaksud dengan barokah adalah berkembang, wa ziyadatu minal khairi wal karamah, dan bertambahnya kebaikan dan kemuliaan. Konsep tabaruk telah ada dalam Al-Quran, seperti tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kenapa sholat di makam Ibrahim? Ini karena ada unsur tabaruk. Dan surat Yusuf ayat 93-96. Idhabu biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Kenapa baju Nabi Yusuf yang dibuat pelantara kesembuhan mata Nabi Yakub? Ini juga karena ada unsur tabarruk. Mencium tangan ulama adalah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Karena perbuatan ini merupakan salah satu bentuk mengagungkan, bentuk memuliakan, bentuk ikroman wa ta'dziman kepada ulama-ulama. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis an Zari'in radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana fi wafdi Abdil Qais qala faja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yatan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Dari Zari radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi salah satu delegasi suku Abdil Qais, beliau berkata, kemudian kami bersegera turun dari kendaraan kami, lalu kami mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar hadis ini, para ulama ahli sunnah wal jamaah menganjurkan untuk mencium tangan guru, muallim, masyayikh, orang-orang solih, para alim ulama. Syekh Yahya bin Saraf An-Nawawi Ad-Damsaki, seorang ulama yang ahli hadis, pakar hadis dan pakar fikih, dalam salah satu karyanya yang bernama Fatawi Imam Nawawi halaman 79 mengatakan, yustahabbu takbilu aidis solihin wa fudula'il ulama wa yukrahu takbilu yati ghairihim. Disunahkan, dianjurkan mencium tangan orang-orang solih dan ulama-ulama yang mulia. Namun dimakruhkan
mencium tangan orang-orang selain mereka. Tabaruk dengan air bekas wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kubbati hamra min ahdam. Aku mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di kubah merah yang terbuat dari kulit hewan. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat sahabat Bilal mengambil air bekas wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu yabtadirunal wudu', dan orang-orang segera melakukan wudu. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi, dan orang-orang yang mendapatkannya maka mengusapkannya. Wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibihi, dan orang-orang yang tidak mendapatkannya maka mengambil, mengusap dari tangan temannya yang terbasahi air bekas wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaruk dengan ulama atau tabaruk dengan orang-orang yang mulia. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al barakah ma'a akabirikum. Dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkah Allah itu bersama orang-orang alim, orang-orang agung di antara kalian semua. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.